sekalian, pada pagi ini kita masih belajar lagi anak-anak ya, walaupun kita belajar dari rumah masing-masing. Dan kalian tetap harus menjaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan ya. Dan tentu doa yang tidak pernah lupa dipanjatkan adalah semoga kita semua, kalian, anak-anak ini selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Anak-anakku sekalian, biasakanlah memulai semua kegiatan, tidak cuma tidak hanya belajar, bahwa memulai kegiatan dengan diakan semua, dan tentu itu adalah menjadi karakter kita sebagai manusia. Nah, anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran hari ini Bu Umi akan menyampaikan muatan pelajaran yaitu bahasa Indonesia masih di KD 3.1 dan juga 4.1 di tema 1 subtema 2. Jadi di video bahasa Indonesia ini Umi telah merangkumkan materi-materi yang ada di subtema 2. Nah, untuk itu kalian harus menyaksikan video Bu Umi ya. Mari kita saksikan bersama. Baik anak-anakku, kita masuk ke materi bahasa Indonesia subtema 2 kelas 5 ya. Jadi masih pada kompetensi dasar 3.1 dan juga 4.1. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum Bu Umi masuk, alangkah baiknya kalian juga mempersiapkan alat tulis. Jadi kalau ada hal-hal yang belum kalian pahami, boleh mencatat, atau juga jika kalian anggap ada yang penting dari video pembelajaran Bu Umi, boleh kalian catat. Baik, kita akan memulai materi kita ya anak-anak pada pembahasan kali ini ya, yaitu tema 1 subtema 2 muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 5. Ya, masih di ini ya, judul subtema 2 adalah manusia dan lingkungan ya. Oke, baik anak-anak. Jadi pada pembahasan kita atau materinya yaitu sudah Bu Umi rangkum ya. Jadi ada ide pokok dalam teks, bagaimana nanti kita mencari atau menentukan ide pokok dalam teks. Kemudian yang kedua adalah mencari atau menentukan ide pokok secara lisan. Dan yang ketiga adalah ide pokok dalam percakapan. Jadi pembahasan kita ada 3, secara lisan, teks, dan juga percakapan. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang kita bahas satu-satu tadi, yang 3 poin tadi, yaitu ide pokok dalam teks. Nah, apa saja atau bagaimana cara kita menentukannya? Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi ide pokok dalam teks ya. Nanti lalu yang kedua ada menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Nah, akan kita bahas ini. Ini ada di subtema 2 anak-anak ya, dan juga pembelajarannya terbagi-bagi ya. Nanti kalian boleh buka bukunya, apa saja yang tertulis di buku kalian gitu ya, untuk lebih jelasnya. Namun untuk sekarang perhatikan dulu video Bu Umi sampai nanti selesai. Kita bahas satu-satu, mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Nah, bagaimana caranya? Nah, yaitu Bu Umi ingatkan kembali, mungkin di subtema 1 kemarin Bu Siti Zubaidah sudah menjelaskan
apa itu, paragraf, lalu, kemudian bagaimana menentukan, ide pokok, biasanya terdapat di apa gitu ya. Biasanya ide pokok terdapat di kalimat utama, benar sekali. Nah, Bumi hanya menjelaskan, mengingatkan kembali bahwa dalam sebuah cerita atau, bahwa, teks atau bacaan itu biasanya terdiri beberapa paragraf. Nah, anak-anak sekalian, coba kalian perhatikan bahwa paragraf itu umumnya dimulai dari, penulisan menjorok ke dalam anak-anak. Ini namanya tulisan menjorok ke dalam. Jadi, Bumi tunjukkan sebentar. Nah, ini adalah tulisan menjorok ke dalam. Biasanya dimulai begini. Namun tidak, ini bukan menjadi satu patokan anak-anak. Terkadang juga ada paragraf itu tidak dimulai dengan hal yang menjorok ke dalam. Dia semua rata. Nah, ini lurus gitu ya. Jadi ini lurus, tulisannya lurus. Ini misalnya ikannya lurus dengan huruf T di sini. Nah, biasanya juga ada penulisan seperti itu. Namun umumnya itu, tulisan, untuk memulai sebuah paragraf itu cara menulisnya menjorok ke dalam di sini ya. Nah, jadi masuk gitu ya, maksudnya menjorok itu masuk. Nah, lalu biasanya kalimat dalam paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat itu biasanya, ditandai dengan sebuah tanda titik ini. Nah, ini anak-anak. Nah, titik ini. Nah, ini adalah merupakan satu kalimat. Jadi, ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ini merupakan satu kalimat. Nah, kalian bisa menentukan berapa kalimat dalam satu paragraf ini dengan menghitung jumlah titik yang ada di situ. Jadi kalau misalnya koma bukan ya anak-anak ya. Koma ini adalah bukan. Jadi kalau titik itu berarti nada kita harus turun atau berhenti. Sedangkan koma itu berhenti sejenak anak-anak ya. Jadi koma tidak termasuk. Yang dihitung adalah tanda titik. Jadi kalau dihitung dalam satu paragraf atau paragraf pertama ini ada berapa anak-anak? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kalimat. Nah, jadi dari 5 kalimat ini kalian akan menentukan ide pokoknya itu ada di mana. Nah, ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Jadi ide pokok anak-anak tidak berupa, bisa juga tidak berupa kalimat, hanya berupa kata misalnya, atau beberapa kata, 2 kata atau 3 kata gitu ya. Jadi boleh. Tapi kalau kalimat harus, ditandai dari beberapa kalimat yang ditandai dengan yang diakhiri dengan tanda titik. Nah, begitu ya ide pokok. Nah, ide pokok boleh terdapat di awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat. Nah, lalu kalau melihat lagi dari, teks bacaan yang Bu Umi sajikan ini, dengan judul kehidupan ikan dalam air, ada berapa paragraf? Ada 2 paragraf gitu ya. Ada 2 paragraf, tentu di setiap paragraf terdapat ide pokok atau terdapat kalimat utama yang di dalamnya terdapat ide pokok. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak semakin paham dan semakin jelas mengenai ide pokok dan juga, eh, ide pokok dan juga, kalimat utama yang terdapat dalam, paragraf gitu ya. Oke, baik. Nah, Bumi lanjutkan. Bentar. Next ya. Oke, kita lanjut. Nah, masih lanjut ini ya. Nah, lalu, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah, menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Nah ini ya tadi, menceritakan teks dalam, langkah-langkah menceritakan, ide pokok, menceritakan kembali, cerita berdasarkan, ide pokok yang sudah kalian, buat gitu ya. Nah, yang pertama adalah mencatat informasi anak-anak. Jadi yang pertama adalah mencatat informasi. Informasi yang bagaimana? Jadi informasi-informasi yang penting, yang menurut kalian, terdapat pada
teks atau bacaan tersebut kalian menulis ya. Jadi apa yang disampaikan dalam teks itu yang penting-penting saja yang dicatat. Nah, gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah buatlah ide pokok dari teks yang telah dibaca gitu ya. Buatlah ide pokok dari teks yang telah dibaca. Nah, kemudian setelah menentukan ide pokok, misalnya tadi ikan dalam kehidupan ikan di dalam air gitu misalnya, mungkin itu ide pokoknya bisa dibuat temanya, lalu kalian membuatlah kalimatnya. Jadi misalnya kehidupan ikan di dalam air yang sangat menenangkan atau bagaimana gitu ya. Nah, dibuat seperti itu. Nah, lalu buatlah kalimat pengembang. Maksudnya kalimat pengembang di sini adalah membuat kalimat pendukung atau penjelas, sehingga kalimat utama itu atau ide pokok itu pembaca itu bisa langsung memahami dengan kalimat-kalimat pendukung yang kalian buat. Jadi ide pokok yang terdapat pada kalimat utama akan lebih mencapai sasaran atau mencapai tujuan apa yang ingin disampaikan dalam teks bacaan gitu ya. Jadi perlu adanya kalimat pengembang atau kalimat pendukung atau kalimat penjelas sama itu ya. Nah, lalu kalian juga harus memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Tidak boleh sembarang. Misalnya ya, misalnya Bu Umi contohkan lagi sebentar, Bu Umi cekkan. Nah, ini Bu Umi contohkan. Nah, misalnya kalian perhatikan di sini cara penulisannya. Ini judul itu tidak boleh asal menulis anak-anak ya. Jadi kehidupan ikan dalam air. Ini K-nya huruf besar, I-nya besar. Dalam itu nggak boleh pakai huruf besar ya, karena hanya penghubung. Lalu hanya juga huruf besar. Nah, ini poin-poinnya harus menggunakan huruf besar. Ini namanya ejaan ya. Lalu coba perhatikan awal kalimat juga ditulis dengan huruf besar. Lalu setelah tanda titik juga huruf besar. Nah, seperti itu. Setiap setelah tanda titik harus menggunakan huruf besar. Nah, lalu bentar. Nah, jadi tidak hanya ejaan tetapi juga pemilihan kata. Katanya tidak boleh kata-kata dalam keseharian kalian. Misalnya biasa Bu Umi dengar kalian mengucapkan seperti ini. Saya habis dari kamar mandi, Bu. Sebenarnya habis itu apa? Kan itu kalimat-kalimat daerah ya menurut Bu Umi. Kan harusnya boleh mengatakan seperti ini. Saya setelah dari kamar mandi. Nah, begitu ya kan. Saya setelah, jadi dari kata habis diganti dengan kata setelah. Nah, jadi harus memilih kata yang sesuai dengan KBBI ya. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, yang telah dibakukan dan juga yang sudah tertulis dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, lalu berikutnya adalah kalau sudah kalian menentukan kalimat utama dan juga kalimat pengembang, maka susunlah kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang menjadikan paragraf tersebut paragraf yang baik dan benar gitu ya. Nah, ini adalah langkah menceritakan kembali ya, langkah-langkah menceritakan kembali berdasarkan ide pokok gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut ke yang pembahasan yang kedua anak-anak ya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu ide pokok dalam lisan. Apa saja yang harus kita pelajari ini? Nah, yang pertama adalah menemukan ide pokok dalam teks lisan. Jadi nanti kita bahas ini ya, menemukan ide pokok dalam teks lisan. Lalu yang kedua, menentukan ide pokok dalam teks lisan. Nah, terus yang ketiga adalah mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Anak-anak,
jika kalian mengamati kata-kata yang Bu Umi tebalin, ini sebenarnya tujuannya sama ya, tujuannya sama, lalu cuman memang kalau ini ini berkaitan dengan cara berpikir kalian. Kalau menemukan berarti kalian hanya mencari gitu ya kan. Lalu kalau menentukan berarti kalian menentukan berarti kalian mencoba untuk memastikan oh ini gitu ya, dan mengidentifikasi berarti kalian bagian dari menentukan tadi gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Oke. Menemukan ide pokok dalam teks lisan. Nah, apa yang harus dilakukan? Anak-anak, kalau lisan berbeda dengan teks. Kalau teks itu berupa tulisan, tapi kalau lisan itu bukan lisan, itu seperti Bu Umi sampaikan ini lisan gitu ya, ngomong-ngomong itu lisan. Jadi kalian itu mendengarkan, misalkan mendengarkan sebuah lagu. Nah, itu lisan anak-anak ya, mendengarkan. Nah, jadi dengarkan dulu, dengarkan baik-baik ya. Untuk menemukan ide pokok kalian harus mendengarkan gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah setelah kalian mendengarkan, tentu kalian akan langsung memahami ya, langsung bisa menentukan ide pokok yang terdapat dalam dalam teks lisan tersebut gitu ya. Terdapat dalam teks lisan. Nah, jadi setelah mendengarkan lalu menentukan ide pokok, sehingga kalian pasti akan bisa membuat kalimat utamanya gitu ya. Ya, jadi menentukan kalimat utamanya yang merupakan inti dari pembicaraan dari teks lisan. Nah, gitu ya. Lalu berikutnya adalah jadi 2 ya. Nanti sekarang kita lanjut ke yang kedua. Nah, jadi tadi Bu Umi ulas lagi. Jadi menemukan tadi ada mendengarkan, lalu juga membuat topik dan juga membuat kalimat utamanya. Jadi ini menemukan ide pokoknya ya, menemukan ide pokok dalam teks lisan. Jadi mendengarkan. Nanti kalian pasti akan menemukan topik lalu juga kalimat utamanya. Nah, lalu bagaimana yang kedua? Kedua adalah menentukan ide pokoknya. Nah, jadi ide pokoknya, ini yang bagaimana caranya ya? Bagaimana cara kita menentukan ide pokok dalam teks lisan gitu. Oke, baik. Kalian perlu ingat lagi langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks lisan anak-anak di subtema 1 sudah kemarin sudah Bu Siti jelaskan atau paparkan tentang bagaimana gitu ya. Nah, saat ini apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama mendengarkan ya. Sama, lisan juga mendengarkan dulu, dengarkan dengan baik-baik. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Nah, anak-anakku sudah mendengarkan tadi sebuah paragraf yang dibaca oleh Bu Umi ya, mengenai tentang mengenai apa yuk? Pasti kalian sudah akan tahu kalau kalian mendengarkan dengan baik-baik, yaitu tentang Pancasila gitu ya, dengan sebuah Pancasila yang merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Nah, nanti dari itu kalian akan bisa menentukan apa kalimat utamanya. Dari kalimat utama itu kalian akan bisa menentukan ide pokok atau ide pokok pada teks secara lisan gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang ketiga anak-anak ya, mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Nah, bagaimana mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan? Yang pertama adalah masih anak-anak mendengarkan ya, juga namanya juga lisan, berarti kita harus mendengarkan. Kalau teks kita membaca gitu anak-anak ya. Nah, jadi dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak boleh habis dinyalain teksnya kalian pergi atau ngobrol sendiri, nggak bisa. Nanti kalian nggak akan tahu apa yang disampaikan dalam teks lisan itu gitu.
Lalu yang kedua adalah mencatat ya, anak-anak catat semua peristiwa-peristiwa penting yang dibicarakan dalam teks tersebut gitu. Jadi mencatat. Dan yang ketiga adalah menentukan topik ya serta kalimat utamanya, anak-anak ya, menentukan topik serta kalimat utamanya yang menjadi inti dari teks secara lisan itu ya. Dan yang keempat adalah membuat ya, menentukan ya atau menentukan ide pokok berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Dan yang kelima adalah mencatat ya. Jadi setelah kalian tadi mendengarkan dan juga mencatat, lalu boleh dibuat misalnya dalam bentuk tabel gitu ya, dalam bentuk tabel lalu dicatat ya, paragraf pertama tadi apa gitu ya, paragraf kedua apa, atau nanti setelah itu baru tulis dengan rapi, boleh gitu, seperti itu ya. Jadi ini adalah mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan gitu anak-anak. Nah lanjut kita yang ketiga anak-anak. Yang ketiga adalah ide pokok dalam percakapan. Nah, ide pokok yang percakapan ini kita akan hanya membahas satu anak-anak ya. Yaitu menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Jadi kok percakapan berupa dialog ya anak-anak, tentu nggak bisa ngomong sendiri kalau Bu Umi bukan percakapan ya. Jadi harus ada temennya. Misalnya kalian membaca sebuah dialog tentang kegiatan hari Minggu, misalnya ada si Tono dan Tini misalnya ini. Nah, kalian baca dulu dia sedang membicarakan apa. Si Tono siapa yang memulai percakapan, lalu mereka membaca apa gitu ya. Membincangkan apa gitu di hari Minggu itu gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Pertama adalah mendengarkan teks ya, Nana. Jadi percakapan ini bisa secara lisan, bisa secara teks gitu ya, bisa secara lisan teks. Kalau teks berarti kalian membaca, kalau lisan berarti mendengarkan gitu ya. Oke, baik, lanjut. Mencatat informasi penting sama langkah-langkahnya ya. Tetap kalian tulis dulu informasi penting apa yang terdapat dalam teks percakapan tersebut. Nah, gitu. Dan yang ketiga, topiknya apa gitu. Mereka lagi ngomongin apa topiknya. Lalu setelah kalian tahu topiknya, kalian membuatlah kalimat utama gitu ya. Setelah kalimat utama ada, baru kalian akan tahu apa ide pokok dalam teks tersebut gitu ya. Nah, baik anak-anak, setelah Bu Umi tadi menjelaskan materi kita yang bahasa Indonesia di subtema 2, sekarang Bu Umi minta kalian untuk membuka buku kalian, Bu Pena 5A pada halaman 31. Di situ ada tugas untuk kalian anak-anak ya. Nah, nanti Bu Umi cek itu. Nah, karena di buku tersebut kalau memang tulisan kalian tidak cukup, silahkan kerjakan di buku tulis. Namun, jika tulisan kalian cukup di buku Bu Pena, boleh ditulis di buku tersebut ya. Dan juga halaman 37, halaman 31 nomor 1 dan 2 aja ya anak-anak. Yang nomor 3 tidak, nanti saja, karena itu nanti akan Bu Umi ambil untuk penilaian KD 4.1 ya. Sekarang Bu Umi ngambil nilai KD 3.1 dulu ya. Lalu halaman 37 juga ada 4 soal, namun yang dikerjakan nomor 1, 2, dan 3. Kalau itu sepertinya di halaman 37 itu kalian tidak cukup ya menulisnya di situ. Nah, sehingga kalian harus menulis di buku tulis kalian. Jangan lupa ditulis yang rapi, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan di bahasa Indonesia ya anak-anak. Tulis yang rapi, serapi mungkin agar kalian juga bisa membacanya dan juga Bu Umi bisa mengoreksi dengan baik, atau guru-guru yang lain juga bisa membaca tulisan kalian dengan baik sehingga nanti nilainya juga maksimal. Begitu ya anak-anak. Baik, terima kasih anak-anak. Mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan. Anak-anakku sekalian,
Tadi kalian sudah menyimak dan mengikuti video yang telah Bu Umi buat hari ini untuk kegiatan belajar kalian, yaitu muatan bahasa Indonesia. Untuk itu perhatikan tugas yang harus kalian kerjakan, dan jika kalian ingin belum memahami apa yang Bu Umi sampaikan, boleh mengulang kembali, menonton kembali video Bu Umi ya. Dan jika kalian kesulitan membuka, boleh kalian langsung ke channel YouTube Bu Umi untuk lebih mudah membuka video yang Bu Umi buat. Nah, anak-anak sekalian, demikian yang dapat Bu Umi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga selalu menjaga kesehatan diri, dan juga selalu berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Akhirnya itu saja yang Bu Umi dapat sampaikan, dan Bu Umi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua bolo keranji papan, dimakan mabok, dibuang sayang. Busu embok etam kumpulkan, rumah-rumah jabo etam lestarikan. Buah salah mudah dipetik,